Ini berkaitan dengan kisi-kisi nomor 18. Materi ini ada di kelas 8. Nah, berawal dari kita bernafas ya, yaitu mengambil oksigen atau prosesnya namanya inspirasi. Ya. Nah, kemudian udara yang mengandung oksigen dibawa ke paru-paru ini dari mulai trakea atau tenggorokan, terus kemudian bronkus, bronkiolus, alveolus. Nah, disinilah udara yang banyak mengandung oksigen itu berada. Dan di situ pembuluh darah kapiler sudah siap membawa oksigen, ya, dengan cara difusi, dan akhirnya alveolus ini atau gelembung-gelembung udara dalam paru-paru ini banyak mengandung oksigen. Kemudian dibawa oleh pembuluh darah kapiler menuju ke pembuluh darah yang lebih besar ini. Kemudian menuju kemana ini? Ke jantung. Jantung itu ada 4 ruang. Ini serambi kiri ya, ini jantung saya, serambi kiri, ini bilik kiri ya. Terus kemudian serambi kanan, bilik kanan, jangan kebalik ya. Nah, terus kemudian pembuluh ini ya, pembuluh ini bernama vena pulmonalis. Vena atau pembuluh balik ya. Nah, kalau kita lihat dari perbedaan antara pembuluh vena dan arteri secara umum, baik aku ambil 2 perbedaan saja. Yang pertama, vena itu menuju jantung, terus membawa darah kotor atau darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Dan sebaliknya untuk arteri, arah keluar dari jantung membawa darah yang bersih O2 atau banyak mengandung O2. Kalau ditinjau dari arahnya nih, arahnya menuju ke jantung. Termasuk pembuluh apa ini? Vena. Jadi betul kan namanya vena, sedangkan pulmo itu adalah nama lain dari paru-paru. Kalau ditinjau dari arahnya menuju jantung, betul vena, tetapi coba lihat membawa darah kotor. Padahal ini yang dibawa adalah oksigen. Jadi pembuluh vena pulmonalis itu adalah pembuluh perkecualian. Jadi ada pembuluh vena perkecualian yaitu vena pulmonalis. Jika ditinjau dari arahnya cocok, tapi kalau yang ditinjau dari apa yang dibawa itu sebetulnya nggak pas. Tapi ini bolehlah diberi nama vena pulmonalis perkecualian saja, ya. Kembali sini, ketika jantung berdenyut, maka darah yang kaya oksigen itu menuju ke bilik kiri. Bilik kiri kemudian berdenyut lagi menuju ke seluruh tubuh. Oksigen dimanfaatkan untuk oksidasi biologi ya, membakar sumber makanan energi seperti lemak, glukosa, gula, karbohidrat ya, untuk dibakar menjadi energi dan metabolisme lainnya. Nah, proses ini akan menyisakan kotoran atau sampah. Semua proses akan menyisakan sampah kan. Misalnya kita habis pesta, tentu saja akan menyisakan sampah seperti itu. Nah, ini harus dibersihkan. Darah kotor itu harus dibersihkan. Di mana pertama? Di ginjal. Darah nanti akan masuk ginjal yang kotor, kemudian disaring, akan keluar darah bersih dan beredar lagi. Tapi ingat bahwa ginjal itu tidak bisa mengeluarkan karbon dioksida. Yang bisa dikeluarkan yaitu darah kotor yang mengandung kotoran yang berupa zat cair dan zat padat yang nanti akan disaring dan kotorannya berupa urin dan akan disimpan sementara di kandung kemih sebelum dikeluarkan melalui uretra atau saluran kencing ya. Nah, darah yang mengandung karbon dioksida jadi belum 100% bersih, itu akan dibawa ke jantung, ke serambi kanan tepatnya. Jadi pada saat ini berdenyut-denyut gitu, ini sana, ini sana. Jadi prosesnya gantian. Nanti pertama memasukkan O2, nanti yang kedua mengeluarkan CO2. Nah, dari serambi kanan ke bilik kanan, darah yang banyak mengandung apa nih? CO2 akan dibawa ke paru-paru. Di situ gelembung alveolusnya yang tadinya oksigen ya, sekarang berganti
itu menampung CO2 secara difusi. Nah, kemudian darah yang berada di alveolus, karbon dioksida yang berada di alveolus akan diekskresikan keluar gitu. Jadi pernapasan kan bergantian. Setelah mengambil oksigen, kemudian mengeluarkan CO2. Saya ulangi, darah yang masih mengandung CO2 menuju serambi kanan, ke bilik kanan, kemudian dibawa ke paru-paru, tepatnya yaitu di alveolus ya. CO2 sudah didifusikan ke dalam gelembung-gelembung paru-paru dan kemudian dikeluarkan dari bronkiolus, bronkus, trakea, dan akhirnya terakhir yaitu hidung, dan keluarlah CO2. Itu terus kemudian untuk namanya nih, namanya nadi pulmonalis. Coba kita cek arahnya. Kalau nadi atau arteri itu keluar dari jantung, betul keluar dari jantung ya, maka disebut pembuluh nadi atau arteri. Tetapi kalau dilihat dari yang di bawah, kalau arteri itu membawa darah apa ini? Bersih. Tetapi ini yang dibawa adalah darah yang masih mengandung CO2. Jadi pembuluh nadi pulmonalis itu pembuluh nadi perkecualian juga. Jadi kesimpulannya ada dua pembuluh perkecualian dalam tubuh kita. Yang pertama adalah vena pulmonalis dan yang kedua adalah nadi pulmonalis. Ngerti ya? Oke, sudah cukup.